Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Akhiriani Siregar dari kelas PGMI 2. Di video ini, saya akan membahas materi tentang sejarah dan makna lambang Garuda Pancasila. Pada tanggal 13 Juli tahun 1945, dalam rapat Panitia Perencangan Undang-Undang Dasar tahun 1945, salah seorang anggota panitia yang bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Tanggal 16 November tahun 1945, baru dibentuk panitia tersebut yang bernama Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan Sekretaris Umum Muhammad Yamin. Pada tahun 1947, pemerintahan Republik Indonesia mengadakan sayembara rancangan lambang negara melalui organisasi seni lukis seperti SIM atau Seniman Indonesia Muda, Pelukis Rakyat, PTPI, dan KPP Bagian Kesenian. Tidak ada satupun karya yang terpilih. Hal itu disebabkan karena kebanyakan seniman kurang paham hukum-hukum kesejarahan dari lambang negara, sehingga tidak bisa menjelaskan arti dari rancangan lambang karya-karya mereka. Pada tahun 1950, pemerintahan Republik Indonesia menyelenggarakan sayembara lambang negara. Ada dua lambang negara yang memenuhi syarat, yaitu rancangan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Namun, karya Muhammad Yamin gugur karena menggunakan sinar-sinar matahari yang identik dengan fasisme Jepang. Maka dari itu, pemenangnya adalah Sultan Hamid II, yang merupakan putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Setelah rancangan terpilih, komunikasi intensif antara Sultan Hamid II, Bung Hatta, dan Insinyur Soekarno terus dilakukan untuk penyempurnaan. Mereka sepakat untuk mengganti pita yang dicengkram yang semula berwarna merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tanggal 8 Februari tahun 1950, usulan tersebut diajukan kepada Presiden Soekarno. Usulan tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi agar dipertimbangkan kembali karena mereka keberatan terhadap penggunaan simbol manusia yang dianggap sangat bersifat mitologis. Setelah dilakukan perubahan, Sultan Hamid II kembali mengajukan usulan yang baru berdasarkan berbagai masukan. Usulan yang baru ini sudah berwujud burung Raja Wali Garuda Pancasila. Usulan tersebut diserahkan Presiden Soekarno kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta pada sidang Kabinet tanggal 11 Februari tahun 1950. Lambang negara ini diresmikan. Garuda versi ini belum memiliki jambul seperti sekarang. Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle USA, merubah cengkraman pada pita dari menghadap ke belakang menjadi menghadap depan. Terakhir, Sultan Hamid II membuat skala ukuran dan tata warna. Selanjutnya adalah makna lambang Garuda Pancasila. Yang pertama, bintang tunggal. Di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut, di mana bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam yang melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Yang kedua, rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain, bersatu menjadi kuat seperti rantai. Yang ketiga, pohon beringin, yang melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia.
Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa Indonesia yang menyatu di bawah nama Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Yang kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.